Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Kali ini saya akan buat pastel kari untuk di stok di frozen. Jadi ini kalau buka puasa tinggal goreng aja. Dan ini pastelnya tuh renyah banget ya. Yuk disimak videonya bagaimana cara pembuatannya dan cara penyimpanannya. Nah ini tuh renyah sekali ya. Bukan cuma pastelnya yang bisa di stok di frozen, adonannya pun bisa di stok ya. Bisa dibikin kapan saja. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini akan saya buat adonan A terlebih dahulu, 400 gram tepung protein sedang, kemudian tambahkan 300 gram mentega atau margarin. Nah, ini diaduk aja. Ini cukup dua bahan aja ya, diaduk-aduk sampai tercampur rata. Tidak perlu ditekan-tekan, ya cukup diaduk-aduk aja sampai membentuk butiran pasir seperti ini. Selanjutnya ini akan saya sisihkan dan ini akan saya bungkus menggunakan plastik ya. Selain pastelnya bisa kita stok di frozen, adonannya pun bisa kita simpan di kulkas ya, bisa dibikin kapan saja ya. Jadi ini saya buatnya itu memang banyak ya, jadi akan saya stok untuk adonannya ya. Jadi tidak akan saya buat semuanya. Oke, ini kita bungkus aja pakai plastik seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian selanjutnya ini akan saya buat adonan B-nya. Ini 1 kilo tepung terigu protein sedang segitiga biru. Tambahkan 4 sendok makan gula halus. Ini gula pasir yang di blender ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu diaduk rata. Masukkan 250 gram margarin. Nah ini kita akan aduk rata. Selanjutnya ini akan saya uleni menggunakan tangan saja. Ini bahannya simpel banget ya, cukup dua bahan saja ya teman-teman. Tidak perlu banyak bahan, bikin ribet ya. Oke, ini diaduk perlahan aja. Tidak perlu ditekan-tekan ya. Ini cukup diaduk-aduk sampai membentuk butiran pasir. Tambahkan 330 ml air biasa. Ini saya tidak pakai air hangat ataupun air dingin, saya pakai air suhu ruang aja. Nah kalau misalkan 330 itu dirasa kelembekan, jadi teman-teman dikurangi. Tapi di video ini saya pakai 330 ml air ya. Oke, nih sampai membentuk gumpalan seperti ini sudah cukup, tidak perlu yang kalis elastis. Dan selanjutnya ini akan kita istirahatkan, kita akan bungkus atau kita akan tutup aja di sini ya. Selanjutnya kita akan buat bahan isiannya, panaskan minyak, kemudian kita akan tumis bumbu kari yang beli dari pasar ya. Ini saya beli jadi dari pasar, bumbu kari basah, tambahkan daun jeruknya, kemudian selanjutnya ini sisanya yang di kantong kasih air aja, lalu kita masukkan ke dalam wajan, tumis sampai ini bumbunya tuh matang. Tambahkan daun kari ya teman-teman, supaya rasanya tuh lebih kari banget. Nah karena ini bumbu dari pasar, jangan dikasih garam dulu ya, cukup tambahkan sedikit kaldu atau mecin ya teman-teman. Jadi ini bebas ya, mau kaldu jamur boleh, mau mecin juga boleh. Lalu tambahkan sedikit air ya supaya kentangnya ini matang setelah mendidih. Kemudian masukkan ayam suwir. Ini saya pakai setengah kilo ayam filet yang sudah direbus dan disuwir-suwir. Kalau bumbunya sudah tercampur merata, masukkan irisan daun bawang, kemudian diaduk-aduk sampai ini set ya. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat kulit pastelnya ya. Bukan buat ya, kita akan bentuk kulitnya ya. Nah, ini dibagi-bagi aja ya, ditimbang. Di sini saya timbang sebanyak kurang lebih 15 gram karena saya akan buat pastelnya tuh kecil-kecil dan nanti juga kita akan tambahkan adonan A-nya ya. Oke, kalau sudah ini kita bulatkan aja seperti ini. Di sini saya tidak buat semua ya, sisa adonannya saya simpan kembali di freezer. Nah, ini untuk adonan A-nya sama ya, kita akan bagi-bagi. Ini tidak perlu ditimbang, dikira-kira aja. Nah, di sini saya ambil sedikit aja ya, seperti ini. Ini untuk bahan adonan A ini kita akan masukkan ke dalam adonan B ya. Nah ini kita bulat-bulatkan aja kira-kira sebesar ini. Oke, selanjutnya sisanya kita akan simpan lagi di dalam kulkas atau dalam freezer. Kalau untuk jangka lama taruh di freezer aja ya. Kalau misalkan ya dalam jarak seminggu bisa di kulkas aja. Nah ini selanjutnya kita akan masukkan adonan A ke dalam adonan B. Ini cukup dilebarkan seperti ini aja. Kemudian masukkan bulatan adonan A-nya ya. Nah ini kita bungkus, bulatkan seperti ini ya. Nah cara membuatnya ini langsung ditekan aja, kemudian kita akan pipihkan seperti ini.
Ini saya pakai paralon ya. Teman-teman kalau tidak ada rolling pin bisa pakai botol atau gelas boleh ya. Nah ini dilipat aja, nah seperti ini ya. Ini kita akan buat layer ya, jadi nanti pastelnya tuh berlayer. Selain berlayer juga renyah banget, jadi kalau dipanggang seperti bolen ya. Nah di video saya sebelumnya itu sudah saya pernah buat adonan seperti ini ya, tapi isiannya saya pakai pisang coklat yang sudah diolah gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya ini sebagian saya simpan di kulkas, tidak akan saya buat semua ya. Selain adonannya yang belum saya bentuk juga ada di kulkas. Nah ini yang sudah dibentuk saya buat kurang lebih 50 ya, tapi saya akan buat sebanyak 30 biji aja ya untuk dibuat stok frozen gitu ya. Oke, kalau sudah kita masukkan adonan A dan B ya, setelah kita bentuk kita lipat-lipat ya, ini kita lebarkan gunakan rolling pin, saya pakai paralon aja. Selanjutnya ini diisi dengan isian tadi ya. Untuk isi disesuaikan aja, ini tidak terlalu besar ya pastelnya. Ini kira-kira kalau adonannya itu beratnya semua ya, adonan A dan B kurang lebih 20 gram. Nah ini dilipat aja seperti ini, bagian pinggirannya kita buat kuncian seperti ini ya. Nah oke, sudah jadi. Kalau sudah jadi semua seperti ini, selanjutnya kita akan goreng setengah matang, panaskan minyak. Ini gunakan api sedang aja. Goreng setengah matang ya, supaya nanti ketika kita kemas ke dalam plastik untuk stok frozen, jadi tidak mudah rusak gitu ya, dan tidak akan lengket nantinya ya. Oke, nih kalau sudah seperti ini kita angkat aja. Nah kalau sudah semua, tiriskan dulu minyaknya supaya lebih kering ya. Untuk review hasilnya, ini saya goreng satu ya sampai matang. Ini renyah banget. Nah dan ini berlayer ya teman-teman, jadi berlapis gitu tuh, bisa lihat ya isiannya. Ini terlihat enak banget. Jujur sih ini enak banget teman-teman, jadi silahkan untuk dicoba ya. Ini bisa untuk stok buka puasa ya teman-teman. Oke nih, selanjutnya ini yang sudah saya masukkan ke dalam freezer dan ini sudah beku. Kemudian akan saya kemas ke dalam kantong plastik. Ini plastik anti panas yang ukuran 2 kilo atau 20 kali 30 ya. Nah ini kita susun aja. Kalau untuk cara penyusunannya bebas ya, mau ke samping mau ke atas juga boleh. Ini saya masukkan sebanyak 10 biji. Kemudian ini akan saya lipat, mau 10 biji mau 15 juga boleh ya, semuatnya plastik aja. Nah ini digulung seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan pakai solasi untuk merekatkannya ya. Nah oke, hasilnya seperti ini ya. Tuh bisa lihat ya teman-teman, ini bisa di stok freezer dan ini tidak akan lengket ya, karena tadi sudah kita bekukan terlebih dahulu ya. Nah ini saya bekukan sebanyak kurang lebih 30 biji ya, atau 3 pak, 3 kemasan ya. Semoga video ini bermanfaat ya, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.